Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang tes anekdot. Jadi Bapak harap sebelumnya kalian sudah membaca buku-buku tambahan atau buku-buku referensi lain, baik itu buku paket maupun buku PR. Penjelasan ini Bapak harap membantu kalian di dalam memahami dan mengkonstruksi, mengevaluasi tes anekdot. Jadi Bapak akan langsung saja mulai ke slide berikutnya. Nah, kita konsepnya. Di pada materi ini ada dua tuntutan hal yang harus bisa kalian penuhi nanti. Yang pertama adalah mengevaluasi tes anekdot dari aspek makna tersiratnya. Jadi pada kompetensi dasar yang pertama ini kalian nanti akan bisa menilai tes anekdot itu dari segi atau dari aspek makna tersiratnya. Yang kedua, mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah tes anekdot, baik lisan maupun tulisan. Jadi pada kompetensi dasar yang kedua ini, kalian harus bisa dan nanti mampu mengkonstruksikan atau membentuk makna atau menemukan atau menentukan makna tersirat dalam sebuah tes anekdot yang disampaikan baik lisan maupun tulisan. Jadi pada dua kompetensi dasar ini, Pak harap bisa kalian capai dengan hasil yang cukup baik. Sebelumnya Pak akan sampaikan secara singkat tentang definisi tes anekdot. Secara umum, tes anekdot adalah karangan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu peristiwa. Nah, uniknya di sini adalah tes anekdot itu memberikan sebuah ilustrasi cerita yang lucu, humor, tetapi di dalamnya ketika kita pahami maksud cerita, di dalamnya mengandung sebuah makna tersiratnya itu. Yang makna tersirat itu bisa mengandung sebuah amanat, kritikan, ataupun sebuah sindiran. Kita ke slide berikutnya. Nah, pada pembelajaran hari ini, kalian juga harus bisa menentukan pokok-pokok teks anekdot. Pokok-pokok yang dimaksud di sini adalah, jadi nanti kalian bisa menemukan apa sebenarnya isi atau hal atau makna tersirat dalam tes anekdot itu. Jadi, Pak akan jelaskan sedikit di sini. Makna tes anekdot membawa fungsi sosial yang bertujuan mengkritik atau menyindir. Kritik dan sindiran tersebut diperoleh dari realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tes anekdot itu bisa mengambil atau mengadopsi cerita yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita, peristiwa-peristiwa yang ada pada lingkungan kehidupan sehari-hari kita. Hal tersebut disampaikan melalui lelucon sehingga tidak terkesan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu sehingga dapat disimpulkan. Jadi kurang lebih tes anekdot itu mengandung sebuah cerita humor atau lucu yang dimana di dalamnya mengandung sebuah kritikan atau sindiran. Oke, kita ke slide berikutnya. Mengkonstruksi makna tersirat dalam anekdot. Jadi perlu juga kalian ketahui teks anekdot atau anekdot bisa beragam bentuknya anak-anak ya. Ada yang namanya teks anekdot, berarti dia berbentuk tulisan, cerita dalam bentuk tulisan. Kemudian kalau anekdot gambar, jadi ada juga anekdot itu berbentuk gambar, jadi dia seperti yang kita kenal pada umumnya namanya meme. Meme itu berisi gambar-gambar lucu yang dimana cerita atau dalam isi cerita meme itu mengandung sebuah kritikan atau sindiran juga. Nah, di mengkonstruksi yang dimaksud di sini adalah kita menganalisis atau menemukan makna tersirat dalam tes anekdot itu. Nah, makna tersirat dianalisis dan diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik yang terdapat dalam anekdot. Jadi, makna tersirat itu bisa kita temukan atau kita analisis yang berhubungan dengan topik terdapat pada tes anekdot. Maka caranya adalah kita bisa menghubungkan cerita dalam tes anekdot itu dengan kehidupan sehari-hari kita atau kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Ya, pembaca dapat mendalami dan merenungkan isi teks anekdot tersebut. Jadi, ketika kalian membaca sebuah teks anekdot, ceritanya itu dibaca dan dipahami, kemudian kita renungkan dan kita kaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari kita.
Jadi peristiwa itu ada tidak dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Kemudian Bapak akan jelaskan ke bagian slide berikutnya. Jadi ini salah satu atau beberapa cara yang bisa kalian lakukan di dalam mengetahui atau mengkonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Yang pertama adalah tentunya membaca. Jika dia berbentuk teks, tentunya kita harus membaca secara keseluruhan teks itu, atau teks anekdot itu. Yang kedua, memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Jadi unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur konyolan, unsur humor, unsur sindiran, unsur kritikan, itu harus kita pahami dulu. Yang ketiga, menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. Jadi ketika kita membaca, kita tentukan yang mana hal-hal lucunya, yang mana merupakan sebuah ungkapan perasaan dari penulis teks atau penulis cerita. Yang terakhir, menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari teks anekdot tersebut. Nah, jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa teks anekdot itu tidak hanya mengandung kritikan dan sindiran, tetapi juga amanat, pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis terhadap pembaca, pesan-pesan tentang kebaikan atau nilai-nilai moral. Jadi untuk sesi pertanyaan ini kalian bisa bertanya nanti pada saat atau pada LMS, ya, pada kegiatan forum sudah disediakan di e-learning kita. Ada kegiatan forum yang bisa kalian gunakan dan manfaatkan untuk berdiskusi sesama teman. Tentunya sudah Bapak atau akan Bapak awasi kegiatan diskusi itu, nanti akan Bapak arahkan dan Bapak pandu di LMS itu. Oke. Selanjutnya halaman terakhirnya adalah ucapan terima kasih. Jadi slide terakhir ini adalah slide penutup kita dari panduan materi teks anekdot. Pak harap dari video singkat ini bisa membantu kalian di dalam memahami dan mengkonstruksi dan menilai makna tersirat yang terdapat pada teks anekdot atau anekdot berbentuk gambar. Terima kasih anak-anak, Bapak ucapkan Om Santi Santi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat.